Yang saya hormati Bante Sugito dan Samanera, para Romo, Ramani, para upasaka, upasika, serta semua yang hadir dalam acara ini maupun mengikuti acara ini melalui media yang lain. Satu kebahagiaan kita dapat berjumpa, berkumpul, bertemu, walaupun kita masih dalam suasana berbagai keterbatasan akibat pandemi. Sehingga biasanya Wihara Buddha Sasana Jaya pada saat Sanggadana di masa Katina dihadiri oleh banyak orang, bahkan sampai dari luar kota. Tetapi dalam kesempatan ini yang hadir adalah dari sekitar wihara, tapi dapat acara ini diikuti oleh mereka semua melalui media sosial, mungkin melalui YouTube, dan bahkan karena disiarkan ataupun di live streaming melalui YouTube, maka acara ini pun seolah-olah terdokumentasi sehingga orang yang tidak bisa mengikuti saat ini bisa mengikuti beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian, beberapa bulan kemudian masih ada. Ini adalah salah satu manfaat kita melakukan upacara yang diteruskan, di-streamingkan melalui media sosial. Kalau biasanya kita acara Sanggadana di masa Katina hanya diselenggarakan di Wihara Buddha Sasana Jaya Loka atau Buddha Sasana Jaya, kemudian acara hanya berlaku lokal saja. Selesai acara, ya sudah. Tidak ada dokumentasi rekaman yang bisa dibagikan kepada teman-teman, para umat simpatisan yang ada di luar wihara. Yang maksud saya adalah yang mungkin mengikuti lewat media sosial. Tapi dengan adanya pandemi ini, malah sistemnya jadi berubah. Sehingga acara-acara ini bisa didokumentasikan dengan baik, bisa diikuti banyak orang, dan sangat baik juga walaupun nanti selesai pandemi, tahun-tahun yang akan datang, kita tetap mengadakan acara yang bisa diikuti lewat media sosial. Sehingga Wihara Buddha Sasana Jaya ini bukan hanya dikenal oleh masyarakat di sekitar wihara, bukan hanya dikenal oleh masyarakat di daerah Blitar ataupun di Jawa Timur, tetapi bisa dikenal di seluruh dunia. Sehingga orang akan melihat, oh ternyata umat Buddha di Indonesia ini ada di berbagai tempat. Nah, sehingga ini juga akan satu ketika membawa harapan untuk orang-orang yang datang ke daerah Blitar juga bisa berkunjung ke Wihara Buddha Sasana Jaya. Inilah makanya kita juga lanjutkan kebiasaan yang baik ini, mengadakan acara dibikin secara dalam jaringan sehingga bukan hanya orang daerah saja yang ikut, tapi juga bisa orang dari seluruh dunia. Saudara-saudara, Sanggadana di masa Katina, sebagaimana yang kita adakan pada kesempatan ini, sebetulnya menjadi satu latihan bagi kita melakukan pelepasan.
Kita sudah sering diajarkan tentang bagaimana kita melepaskan keakuan. Dan di dalam Dharma sudah ada sistem untuk kita latih terus-menerus tentang pelepasan itu. Kita tentu tahu ada lagu wajib di dalam agama Buddha, yaitu Dana Paramita. Begitu lagu itu diperdengarkan, kita ini bisa otomatis, tangan ini sudah ke kantong, ke dompet, kemana, ya kantongnya sendiri maksud saya ya, ke dompetnya sendiri juga, bukan kantongnya orang. Kemudian kita sudah ada harapan, ini sebentar lagi ada kotak dana liwat. Itu kita sudah dari sekolah minggu seperti itu. Lagunya itu sudah jelas sekali, kemudian kotak. Kita dari sekolah minggu sudah dididik bagaimana itu pelepasan. Kemudian selain sekolah minggu, Anda, kebetulan di sini kan ada Bante Sukito tinggal di sini, Anda tentu sering juga berdana makan. Ini juga bagian dari pelepasan. Tidak perlu nunggu hari Minggu untuk berbuat baik, ikut sekolah Minggu, tapi ternyata hari-hari biasa pun bisa melakukan persembahan dana makan. Ini pelepasan. Kemudian ada sanggadana di masa Katina. Ini lebih jelas lagi. Anda datang dari berbagai tempat, mempersembahkan 4 kebutuhan pokok. Seorang biku, yaitu ada kebutuhan sandang berupa jubah, kebutuhan makan, ya kadang-kadang ada dana ini ada dana beras, ada segala macam, minyak dan lain sebagainya, ya. Kemudian kebutuhan tempat tinggal, itu misalnya ada selimut, ada jam, wah itu, ada jam dinding, ya sehingga itu adalah kebutuhan tempat tinggal. Kemudian obat-obatan, ya seorang biku sebetulnya kebutuhannya 4 itu, sandang, pangan, papan, obat-obatan. Sandang bentuknya jubah, Anda juga tidak pernah pakai jubah tapi berdana jubah, ini kan sebetulnya aneh juga ya. Anda kan tidak pernah pakai, tapi Anda kan berdana jubah. Nah, artinya Anda ini berpikir, sebetulnya saya kan pakai baju, tapi kan kalau Bante saya danain baju, saya danain jaket, saya danain pakaian saya, wah kayaknya enggak cocok. Jadi ya sudah, saya carikan jubah. Nah, ini Anda mulai berpikir tentang bagaimana membuat orang lain itu berbahagia. Biasanya kan kalau Anda ada kesempatan misalnya, ayo ini ada baksos, ada bencana alam. Kadang-kadang kita itu memberi sesuatu yang kita sudah tidak mau pakai. Kayaknya saya punya kaos sudah mau sobek nih. Saya kasihkan sajalah untuk baksos. Jadi kaos yang kadang untuk lap mobil saja sudah tidak bisa, itu bisa didanakan. Apalagi dana yang tidak pakai nama kan, pokoknya 1 karung dibawa ke tempat baksos, wah isinya barang-barang yang nggak bisa dipakai karena kadang kita nggak mau, daripada menu-menui lemari sendiri, lebih baik menu-menui tempatnya orang lain. Nah ini bisa ada pola pikir itu, tapi ketika Anda mempersembahkan jubah, beda. Anda tidak pakai, tapi Anda berpikir, para biku kan cocoknya pakai jubah, saya persembahkan jubah. Mulai kita berpikir tentang orang lain. Bahwa orang lain itu, dalam hal ini adalah para biku, ketika diberi jubah, persembahan jubah, maka ini akan bermanfaat. Demikian pula kebutuhan-kebutuhan yang lain. Anda berpikir tentang kebutuhan yang cocok. Jam dinding, cocok. Kenapa enggak Anda belikan jam tangan?
Kan biku ya punya tangan toh. Kenapa kok tidak pakai jam tangan? Nah, karena Anda sudah tahu ini tidak cocok. Biku tidak menggunakan jam tangan walaupun ada tangan. Biku menggunakan jam dinding. Ya, wihara nanti kasih jam dinding. Itu Anda berarti sudah mulai berpikir tentang orang lain. Bahwa orang lain apa sih yang dibutuhkan? Belum lagi makanan. Wah, kalau sudah di Wihara Buddha Sasana ini sudah luar biasa dah kalau makanan. Sudah selalu mikir, yang paling enak, cocok untuk Bantenya apa. Ya, kadang-kadang sampai Pak Pri datang kembali Rejo, dana makan. Wah, selalu milihkan yang paling cocok. Bukan dipilihkan, ini mangga di rumah saya kan kayaknya tahun ini agak asem, kasihkan wihara aja lah. Bante ini kan orang yang mudah dirawat, tidak protes. Jadi mangga yang kurang enak ini kasihkan Bantenya. Tidak pernah. Kita selalu mendapat yang paling bagus. Berarti Anda dilatih untuk berpikir melebihi yang tadi waktu kita anak sekolah minggu tadi. Pokoknya lagu Dana Paramita ya saya punya apa saya kasihkan. Sudah itu. Tapi ketika Anda Sanggadana di masa Katina, Anda mulai berpikir tentang bagaimana memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Makanan, bagaimana memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Bahwa makanan saya akan membawa yang paling bagus untuk Bantenya dan lain sebagainya. Kemudian tempat tinggal ya, ada yang berdana tempat tinggal, entah itu tanah untuk wihara atau bangunan. Tadi saya lihat di sebelah ini sudah ada bangunan baru lagi. Saya tanya Bante Sukito, tahun lalu rasanya saya belum ketemu di tanah sebelah ini. Sekarang kok sudah lubang, ada tempatnya untuk sepeda motor segala macam. Wah, ini kan berarti ada orang yang mempersembahkan tanah kebutuhan wihara. Jadi mulai berpikir, sebelah wihara dibebasin aja ya. Nah misalnya, kan tidak membebaskannya di tempat 1 kilo dari sini, kan tidak. Ini berpikir tentang orang lain. Ini satu tahap lebih tinggi. Walaupun masih bersifat materi. Sambungannya dari sekolah minggu tadi materi, kemudian sekarang ini juga materi, beli tanah sebelah juga materi, ini masih materi. Tetapi di balik materi yang diberikan itu mulai ada yang dipikir, bagaimana saya membahagiakan orang lain. Nah, saudara-saudara, sekarang inilah yang kita mau kembangkan di dalam Sanggadana di masa Katina adalah bagaimana kita sekarang memperbanyak upaya membahagiakan pihak lain. Bukan hanya para biku saja yang perlu Anda bahagiakan, tetapi orang-orang di sekitar Anda juga perlu. Para biku perlu Anda bahagiakan, ya karena Anda seorang umat Buddha. Tetapi para biku itu ketika Anda berdana Sanggadana di masa Katina ini, kadang-kadang Anda tidak kenal bikunya siapa, Anda tidak kenal. Kelakuannya bagaimana nggak kenal. Anda bisa berbuat baik. Anda tidak membedakan. Satu contoh sajalah. Hari ini selain saya dengan Bante Sukito kan ada Samanera. Saya tidak terlalu yakin Anda sudah kenal baik dengan Samanera ini. Ya kan? Karena baru berapa hari di sini ya? Berapa kali? 1 bulan di sini. Tapi 1 bulan kan karena kita ada pembatasan PPKM ini kan Anda jarang komunikasi. Jadi Anda kan tidak kenal. Tapi nanti waktu persembahan Anda tidak mungkin. Saya nggak usah lah ngasih Samanera, kasih Bantenya. Saya nggak kenal soalnya. Tidak mungkin. Ya kan? Anda tetap akan dengan rela ikhlas dipersembahkan. Karena kita ini menerima Sanggadana, jadi mewakili. Nah, dana yang Anda berikan itu, Anda persembahkan itu juga nanti ada kemungkinan dipakai Samanera ini, ada kemungkinan dipakai biku yang akan datang yang kita belum tahu,
ada sama nilai lain yang kita juga belum tahu, itu tetap Anda berpikir memberikan dengan tulus. Nah, saudara-saudara, kepada yang tidak Anda kenal saja Anda memberikan dengan tulus. Kepada orang yang jarang Anda temui saja, Anda ingin memberikan untuk membahagiakan dia. Sekarang kita renungkan. Kita di wihara itu paling seminggu sekali. Ada yang lebih dari sekali seminggu? Ada? Tinggal di wihara, Bapak? Hah? Ngapain? Berkali-kali ke wihara ngapain? Meditasi, dana makan, ya, dan lain-lain. Oke. Tapi kan, ya segitu-segitunya aja. Anda sekarang punya orang yang lebih dekat hubungannya antara Anda dibandingkan Anda dengan para biku. Yaitu orang-orang di rumah Anda. Orang tua Anda, pasangan hidup Anda, anak Anda, tetangga Anda, itu adalah orang-orang yang dekat dengan Anda. Mungkin itu lebih dekat dengan Anda daripada para biku dengan Anda. Lebih dekat mereka daripada dengan kita. Kalau Anda dengan para biku, bahkan yang tidak dikenal pun Anda bisa tulus, ikhlas, berpikir untuk kebahagiaan sangga, cobalah sekarang kita kembangkan untuk berpikir membahagiakan orang-orang yang kita sudah kenal di rumah itu. Pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, tetangga kita, sahabat kita, kemudian saudara-saudara kita, dan lain sebagainya. Sudahkah Anda mencapai tahap itu? Karena ini sebetulnya adalah wujud dari praktek kita yang tadi dana paramita sekolah minggu. Nyemplungkan tadi ya, anak kecil sekolah minggu, dana paramita, kemudian sudah mulai pegang kantongnya, kemudian keluarkan dananya. Mulai dari situ sebetulnya. Sekarang wujudnya, sudahkah Anda berhasil membahagiakan orang-orang terdekat Anda? Sudahkah Anda berhasil membuat mereka selalu berbahagia, tersenyum, tertawa ketika bertemu dengan Anda? Bukan menangis, cemberut, marah karena bertemu dengan Anda. Kalau Anda bisa berhasil membuat mereka tertawa, membuat mereka tersenyum, membuat mereka bahagia, maka Anda sudah berhasil mempraktekkan kerelaan yang tujuannya membahagiakan orang lain. Bahkan kalau bisa, membahagiakan makhluk lain. Saudara-saudara, ini tahap yang lanjutan. Karena ini sekarang tidak lagi berhubungan dengan materi. Kalau tadi sekolah minggu, dana paramita, masih urusannya sama materi. Saya tadi punya uang saku berapa, dikasih oleh orang tua saya, sekarang dana paramita, saya danakan. Masih materi. Kemudian, dana makan, masih materi. Anda masih bisa menghitung, hari ini saya dana makan nilainya sekian. Anda masih bisa menghitung. Kemudian sanggadana di masa katina seperti saat ini juga masih ada materinya. Anda bisa menghitung, saya ikut paket apa ya? Paket A, B, C, ini masih ada nilainya. Tetapi ketika kita berpikir tentang membahagiakan orang lain, berpikir tentang membahagiakan makhluk lain, ini nilainya sangat tinggi, tidak ada lagi nilai materinya. Dan ketika kita berpikir untuk membuat orang lain bahagia,
membuat orang lain tersenyum, membuat orang lain tertawa, membuat makhluk lain tenang, nyaman berkumpul dengan kita, ini sekarang sudah tidak berbicara materi lagi, tapi berbicara perilaku. Perilaku apakah yang kita perlukan supaya lingkungan kita ketika bertemu dengan kita tersenyum? Ketika orang-orang terdekat kita ketemu dengan kita tertawa. Ketika orang-orang terdekat kita kemudian merasa nyaman bertemu dengan kita. Apakah perilaku yang kita bisa lakukan dengan dasar dari kerelaan yang sudah kita dididik dari sekolah minggu, dana makan, maupun sanggadana seperti hari ini? Yaitu kerelaan yang pertama, membahagiakan pihak lain itu tidak harus dengan materi, tetapi dengan pola pikir yang muncul salah satunya dari kata-kata. Anda tentu pernah mendengar pepatah alok ora tombo. Ya, pernah mendengar tuh? Sebelum ini atau setelah? Sebelum ini ya, jangan. Pernah mendengar, pernah. Ini barusan Bante ngomong. Waduh. Alok ora tombo. Bahwa kita ngomong, mencela, ngelok ke orang itu tidak pakai biaya. Ngomongnya nggak pakai biaya. Nah, tapi alok yang ini kan ngomong yang jelek, yang negatif. Sekarang kita bisa ganti dengan kalimat yang positif. Itu juga tidak pakai biaya. Omong itu tidak ada biayanya. Nah, sekarang kita bisa ngomong yang baik dengan pasangan hidup. Kita bisa ngomong yang baik dengan orang tua. Kita bisa ngomong yang baik dengan anak, dengan tetangga, dengan lingkungan kita. Itu sudah modal. Karena prinsip dasarnya bagaimana saya membahagiakan orang lain. Membahagiakan orang lain tidak hanya dengan materi, tapi bisa dengan omongan. Mudah sekali kan? Tapi omongan, wah saya ini tidak suka ngomong, senyum. Tapi di masker. Saudara, ketika Anda tersenyum barusan ini, walaupun di masker full sampai hidung Anda, mata Anda ini loh masih tersenyum. Jadi ketika kita kontak mata dan Anda tersenyum, orang lain bisa merasakan, walaupun tidak melihat bibir Anda tersenyum. Itu murah meriah, tidak ada biaya sama sekali. Dan Anda bagikan senyum Anda itu kepada pasangan hidup Anda, orang tua Anda, lingkungan Anda. Belajar tersenyum. Kalau belajar sih senyum-senyum sendiri ya. Coba di depan kaca senyum. Pakai masker senyum, gimana ya? Senyum-senyum sendiri. Tapi nanti kalau sudah pinter belajarnya, ya senyumlah sama orang lain. Sama pasangan hidup dan sebagainya. Tidak ada biaya. Tapi ketika Anda latih, sangat memberikan manfaat. Itu berdana itu. Jadi pasangan hidup Anda marah-marah, Anda senyumi. Nanti marahnya itu bisa reda. Walaupun pertama ya emosi. Dia marah, kita senyum, dia bisa ngomong, ngapain senyum-senyum? Enggak keroso ya, tidak tahu ya kalau saya marah. Saya tahu kamu marah, tapi kan saya tidak perlu menanggapi kemarahanmu. Saya senyum saja. Itu nanti reda senyumnya. Marahnya itu reda. Kalau Anda bisa senyum,
cobalah Anda mengeluarkan kata-kata yang baik. Salah satu kata yang baik adalah pujian, memuji, menghargai kelebihan orang lain. Saudara-saudara, kita sebagai manusia, karena ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, kadang kita ini lebih gampang mengkritik, mencela, daripada memuji. Pasangan hidup, kalau kelakuannya salah, langsung kita cela. Misalnya, bangun kesiangan, bangun kok siang-siang, padahal kesiangannya cuma hari ini. Tapi itu yang bisa diungkit-ungkit untuk waktu yang lama. Kemudian, kalau yang tiap hari tidak kesiangan, tidak disinggung, yang kesiangan yang dimarahi. Ini watak kita ada seperti itu. Nah, selain senyuman, kata-kata yang baik itu adalah kita mengungkapkan nilai-nilai yang baik pada orang lain. Jadi, kita bisa mengatakan, kalau yang tadi kesiangan, wah, biasanya kamu sepanjang tahun bangunnya pagi, kok hari ini kesiangan? Apa sakit? Apa kurang sehat? Atau apa? Nah, jadi kita bertanya dia kesiangan, tapi bukan menuduh, males lah, orang biasanya enggak kesiangan, sekarang kesiangan, berarti ini orang enggak perhatian lah, apalah. Kita menganggap dia nilainya jelek. Tapi kita mengungkapkan nilai yang baik, biasanya kamu kan bangunnya pagi, kok hari ini kesiangan, apa kamu sakit? Nah, inilah kata-kata yang baik, yang membuat pasangan hidup tenang, anak tenang, lingkungan kita tenang, karena kita tidak menuduh, memvonis orang lain, menghakimi orang lain. Nah, selain senyuman, kata-kata yang manis, perilaku yang bermanfaat. Kita punya tangan, punya kaki, itu sebetulnya salah satunya digunakan untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Entah itu pasangan hidup, orang tua, anak pun perlu dibantu kadang-kadang ya. Jangan karena kita orang tua maka anak-anak harus membantu kita nggak mau sebaliknya. Anak pun kadang perlu dibantu, tetangga perlu dibantu, lingkungan kita perlu dibantu, ringan tangan untuk membantu. Nah, jadi kita kemana-mana menjadi orang yang gampang membantu mereka yang membutuhkan. Ini adalah kerelaan yang tingkat tinggi, tidak pakai biaya. Kalau kerelaan dari sekolah minggu tadi malah berbiaya, tapi yang ini senyuman tidak biaya, kata-kata baik tidak berbiaya, perilaku bermanfaat tidak berbiaya. Misalnya melihat orang tua nyari kacamata,
Kok nggak ketemu? Padahal kacamatanya di jidat. Mana kacamata saya? Jangan diketawain. Kita kemudian menunjukkan itu loh di sini. Nah, kadang-kadang kita malah ketawa. Oh, pikun ini malah kita menjelek-jelekkan dia. Jadi orang tuanya makin stres. Ada di situ, di jidatnya. Oh iya. Dia akan berterima kasih. Karena ketika dia mencari, dia memerlukan, dan kita menunjukkan. Nah, saudara-saudara, perilaku yang bermanfaat ini banyak sekali. Suasana hujan, nanti ada orang tua mau jalan, bawakan payung. Ini termasuk perilaku yang bermanfaat. Pasangan hidup mau jalan, bawa payung. Jangan malah kita yang nyuruh, ambilkan payung. Kita punya karangan, punya kaki, jalan, ambil sendiri. Tapi ketika orang lain membutuhkan, kita yang membantu dia. Ketika kita membutuhkan, kita bisa usaha sendiri. Ini ada bedanya. Ketika kita membutuhkan, kita usaha sendiri. Saya butuh payung, nyari. Tapi ketika hujan kita lihat ada orang nunggu, kita datangi bawa payung. Itu adalah perilaku yang bermanfaat. Itu adalah pengembangan kerelaan. Itu adalah pengembangan Sanggadana di masa Katina, tapi digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara-saudara, selain senyuman, selain kata-kata yang baik, selain perilaku yang baik, juga ada kita memberikan perhatian. Memberikan perhatian ini tidak gampang. Kadang-kadang ketika pasangan hidup kita sedang stres, orang ada yang jawabnya gini, kamu nih kok apa saja dibikin stres sih? Hidup ini santai saja, jangan semuanya dibikin stres. Jadi pasangan hidup baru stres malah diomelin. Nah, dia stresnya tiap hari loh Bante. Ya, kamu sebagai pasangan hidup kan boleh tiap hari bertanya. Karena mungkin stres yang kemarin beda sama hari ini. Kita tidak bisa menghakimi, kamu kok stres terus hidupmu. Orang stres kok dimarahi, orang stres itu butuh dikasih solusi. Jadi kenapa sih kamu stres? Apa? Nah, nanti kita bisa bantu. Kadang-kadang orang stres itu dengan cerita saja dia menjadi lega. Apalagi kita bisa memberikan nasihat, memberikan perhatian, mendengar, kemudian memberikan nasihat. Ini akan sangat bermanfaat. Kadang-kadang kita merasa waktu kita habis. Kita kalau untuk orang lain baik, kelakuan kita di masyarakat baik, tapi di pasangan hidup, di keluarga, kadang-kadang kita tidak baik. Itu Anda juga bisa melihat di masyarakat orang-orang yang semacam itu juga ada. Di luar namanya baik, di dalam, aduh, tiap kali dia pulang rumah, satu rumah stres semua. Ini ya ada yang seperti itu. Nah, kita mengembangkan Sanggadana di masa Katina ini sebetulnya adalah menimbulkan kebahagiaan kepada siapapun yang berada di sekitar kita. Sehingga kita menjadi sumber kebahagiaan, kedatangan kita menjadi sumber kebahagiaan untuk mereka yang kita datangi. Apakah itu keluarga kita, apakah itu lingkungan teman kerja kita, apakah itu masyarakat di sekitar kita, bahkan binatang pun, semua makhluk ketika kita datangi, dia menjadi tenang, menjadi nyaman, menjadi bahagia. Saudara-saudara, kalau kita bisa mengembangkan senyuman, bukan hanya kepada para biku, tapi kepada semua yang kita sayangi, kita dekat dengan dia, bahkan bisa senyum kepada musuh kita, maka Sanggadana di masa Katina ini bermanfaat untuk mengubah
cara Anda menghadapi lingkungan Anda. Anda bukan hanya merelakan materi Anda, tapi Anda sudah merelakan keakuan Anda, ego Anda. Apalagi Anda bukan hanya tersenyum, tapi Anda bisa berkata-kata yang baik, sehingga orang-orang yang terdekat dengan Anda tidak mengalami kesedihan, tapi yang ada hanyalah kebahagiaan setiap kali bertemu dengan Anda. Maka Anda sudah melaksanakan kerelaan yang sesungguhnya, yang hari ini dilambangkan dengan persembahan sanggadana di masa Katina. Anda sudah bisa jalankan di kehidupan sehari-hari. Apalagi ketika Anda bisa melakukan tindakan yang bermanfaat untuk orang-orang di sekitar Anda, maka sanggadana di masa Katina ini benar-benar mengubah cara hidup Anda. Dan kalau Anda bisa memberikan perhatian, memberikan nasihat, maka Anda benar-benar menjadi orang yang dapat membantu, melegakan mereka yang sedang mengalami kesulitan. Dan karena Anda mengembangkan kerelaan dengan berbagai macam perkembangannya ini, Anda menjadi orang yang disayangi di masyarakat. Anda menjadi orang yang dinantikan kehadirannya di masyarakat, di rumah Anda. Dan inilah yang menjadikan persahabatan. Orang kalau hanya berdana materi, dia hanya mendapatkan teman. Kalau Anda punya uang banyak, lalu Anda sering mengajak lingkungan Anda untuk makan bareng, maka Anda hanya dapat teman. Karena ketika uang Anda habis, belum tentu mereka mau berkumpul dengan Anda. Anda hanya dapat teman. Tapi ketika Anda mau mengembangkan senyuman, kata-kata yang baik, perilaku yang baik, dan perhatian ini, Anda akan mendapatkan sahabat. Tanpa biaya, Anda mendapatkan sahabat. Dan sahabat itu apa? Sahabat itu yang mau menemani Anda ketika Anda mengalami suka maupun duka. Kesulitan, Anda akan ada temannya. Menenangkan Anda. Ketika Anda bahagia, Anda juga ada orang yang dekat dengan Anda menemani. Dan itu semua tanpa biaya. Kalau sekarang yang pakai biaya Anda bisa, maka yang tanpa biaya pasti bisa. Cuman butuh kemauan melepas keakuan. Inilah yang menjadi dasar kerelaan membuahkan persahabatan. Karena dengan Anda mengembangkan kerelaan, batin Anda pelepasan tadi, penuh perhatian kepada lingkungan Anda, mereka akan menjadi sahabat Anda. Inilah perkembangan dari sanggadana di masa Katina. Semoga acara sanggadana di masa Katina ini bukan hanya sekedar upacara rutinitas setahun sekali, tetapi jadikanlah upaya kita mengubah perilaku kita, mengubah cara berbicara kita, mengubah pola pikir kita untuk membahagiakan orang-orang yang terdekat dengan kita, orang tua kita, pasangan hidup kita, anak kita, lingkungan kita, dan semua makhluk. Semoga dengan kebajikan yang Anda lakukan, dimanapun Anda berada, akan selalu membahagiakan semua makhluk. Selamat Katina, semoga Anda semua selalu berbahagia di dalam mempelajari dan melaksanakan ajaran Sang Buddha. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, selalu berbahagia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata.